Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Kami juga masih terhubung dengan pakar hukum pidana ada Hipnu Nugroho dan juga ayahanda Yosua Samuel Huta Barat bergabung bersama kami. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan tuntutan yang diberikan kepada Putri Chandrawati yakni 8 tahun penjara. Namun hari ini juga sidang tuntutan akan dibacakan terhadap Richard Eliezer. Anda melihatnya bagaimana? Kita ke Prof. Hipnu terlebih dahulu. Apakah dengan peran Richard sebagai justice kolaborator ini bisa membuat tuntutan jauh lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa-terdakwa lainnya seperti yang diharapkan oleh LPSK, Prof. Hipnu? Ya, Richard Eliezer adalah sebagai GC. GC sebagai amanah undang-undang dalam LPSK. Dan Richard Eliezer sudah direkomendasikan kepada penuntut umum untuk mendapatkan suatu keringanan. Hasil dari persidangan sepertinya ada konsisten, memberikan suatu kontribusi baik pada saat pra-adjudikasi pengungkapan perkara sampai pada adjudikasi yang sekarang ini. Sehingga dengan peristiwa peran serta Eliezer sebagai GC yang sudah memberikan kontribusi dalam pengungkapan, satu, yang sudah bisa bertahan atas bantahan-bantahan FS. Ya, bantahan FS cukup tajam loh, Mas. Maka Eliezer seharusnya sebagai terdakwa juga sebagai saksi, ya, pelaku adalah hukumannya sangat ringan, harusnya lebih ringan, paling 5, mungkin di bawah 5, harusnya seperti itu. Karena apa? Ini sudah amanah undang-undang dan kesaksiannya ada juga begitu runtut di dalam suatu persidangan. Bantahan-bantahan yang dilakukan logik, reasonable dalam suatu pembuktian. Jadi yang sampaikan itu kalau memang tadinya didukung IT bagus. Ini kan permasalahannya kan CCTV di dalam suatu rumah tidak ditemukan. Dalam kondisi tidak ditemukan ini, kontribusi GC sebagai Eliezer itu sangat luar biasa dan berani bertahan terhadap bantahan-bantahan, khususnya adalah sebagai para terdakwa aktor intelektualnya. Disinilah yang saya kira nanti mudah-mudahan ada lebih ringan, ya. Kalau bebas nggak mungkin, apalagi lepas. Karena sebagai terdakwa, sebagai pelaku yang melakukan penembakan, apapun alasannya, itu adalah suatu perbuatan tidak pidana. Sehingga makanya masuk kualifikasi justice kolaborasi. Sehingga hubungannya mudah-mudahan ringan, yaitu di bawah 5 tahun. Baik, Prof. Hipnu tadi Anda katakan bahwa tidak mungkin bebas, tapi selama ini hal yang kerap disuarakan oleh pengacara dari Richard adalah pasal 48, yakni penghapusan pidana. Artinya tidak mungkin lagi ada penghapusan pidana terhadap Richard ini? Ya, tidak mungkin. Pasal 50, 49 itu dalam keadaan perintah normal. Perintah normal, perintah resmi. Ini kan bukan perintah resmi. Sekarang pertanyaannya, adakah perintah menembak orang? Nggak ada. Kita harus lihat sumbernya dulu. Kalau perintah penjahat lah baru dalam keadaan terpaksa. Atau terpepet karena situasi ada suatu perkelahian mau tidak mau melepaskan tembak, itu baru keadaan over. Ini tidak. Lawan dalam keadaan tidak membawa senjata, lawan dalam keadaan diam, harusnya menentang. Dan itu rujukannya sudah ada Perkapal Polri. Dalam suatu perintah yang bertentangan dengan hukum, bertentangan patutan, itu wajib ditolak. Disinilah ada relasi kuasa sehingga Eliezer tidak berani menolak. Ya mau tidak mau melakukan satu tindakan. Tindakan itu salah, perintahnya juga salah. Nah itu loh. Ini Mas, makanya sebagai pelaku juga sebagai saksi. Nah, disinilah rumusan yang dalam perkembangan sekarang itu adalah Undang-Undang LPSK yang diadopsi dalam negara-negara common law yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang LPSK yang sebetulnya itu hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu, korupsi, illegal logging, kemudian trafficking dan sebagainya. Tapi Indonesia masuk tindakan lain yang dimana seorang saksi itu menjadi ancaman. Artinya sudah tidak kecil sekali kemungkinan menurut Anda bahwa Richard bisa bebas dari pidana seperti itu. Kita ke Pak Samuel. Pak Samuel, sesaat lagi kita akan melihat Richard Eliezer ini juga akan diberikan sidang tuntutannya oleh Majelis Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum. Keluarga melihatnya bagaimana? Apakah nanti hukuman ini akan lebih ringan karena Richard justice collaborator atau bagaimana? Pak Samuel. Ya, kami melihatnya dari persidangan yang bulan 10 yang lalu ya, bahwa Eliezer ini sudah datang ke hadapan kami di persidangan. Waktu itu kami adalah sebagai saksi.
Dan dia di sana sudah minta maaf dan mengakui semua kesalahannya di hadapan kami di depan persidangan. Dan dia berjanji dia akan membantu yang terakhir kalinya untuk almarhum Bang Yos. Itulah kata-kata dia. Jadi kami meminta sama dia pada waktu itu agar apa yang dia ketahui dan yang dia lihat dan yang dia rasakan diutarakannya nanti di persidangan. Dan dia menyanggupinya. Dan oleh karena itulah LPSK sekarang mengajukan dia menjadi justice kolaborator. Oleh karena itu ya keputusannya nanti mari kita tunggu apakah itu dikabulkan oleh hakim atau jaksa. Mari kita sabar menunggunya. Pak Samuel, jika nanti tuntutan terhadap Richard ternyata sesuai dengan harapan dari LPSK, yakni jauh lebih ringan dibandingkan dengan para terdakwa lainnya, apakah keluarga artinya akan menerima tuntutan lebih ringan ini jika nanti memang benar-benar lebih ringan, Pak Samuel? Tentu kami dari keluarga si korban ya kita mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang kita ikuti. Bagaimana peraturan yang berlaku tentang justice kolaborator, itu aja yang kita ikuti. Ya, Pak Samuel, keluarga Anda juga sudah pernah dipertemukan dengan keluarga dari Richard Eliezer dalam program Kontroversi Metro TV beberapa waktu yang lalu. Sudah memaafkankah sepenuhnya terkait dengan Richard Eliezer ini? Kami sudah bertemu memang dengan ayah dan ibu Eliezer waktu itu di Metro TV tepatnya ya. Kalau tidak salah di lewat Natal kemarin. Jadi di sana kami sudah saling bertukar pikiran ataupun mencurahkan isi hati masing-masing orang tua. Jadi dalam hal ini memang di antara kami orang tua tidak ada yang salah, tidak ada yang disalahkan di sana. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya terjadi seperti ini. Itulah yang saya utarakan di hadapan oleh orang tua Eliezer. Baik, meskipun kalau kita melihat runutnya persidangan, Richard Eliezer juga merupakan salah satu yang menembak Brigadir Yosua meskipun ini perintah dari Verdi Sambo. Keluarga tetap menerima hal itu, Pak, ya, walaupun nanti kalau hukumannya lebih ringan. Memang di persidangan ini menurut fakta ya dan pengakuan dia sendiri itu diakuinya bahwa dia menembak almarhum Joshua. Jadi dalam hal ini kan dia sudah mengakui semua. Lagi pula dalam hal ini juga dia sudah membuka seterang-terangnya bagaimana kasus ini berjalan. Kalau tidak dia buka kan ini akan terbungkus rapat ini. Jadi oleh karena itu kita serahkan aja melalui jalur hukum yang berlaku soal justice kolaborator. Artinya keluarga tetap berpegang teguh pada peraturan bagaimana justice kolaborator ini dapat diberikan hukuman kalau memang sesuai dengan harapan LPSK bisa lebih ringan dibandingkan para terdakwa lainnya meskipun tetap harus memperhatikan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada Prof. Hipnu bergabung bersama kami dan juga Pak Samuel. Selamat kembali beraktivitas. Kita akan nantikan bagaimana tuntutan terhadap Richard Eliezer akan diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum.